Iya, Puan Maharani ya, PDIP dan Giring Ganesha, PSI. Ini sudah saling kirim sinyal untuk baikan gitu. Begini, Mbak Puan Maharani sudah kasih sinyal bakal baikan dengan PSI setelah sebelumnya hubungan keduanya seperti membeku. Itu yang kita tangkap dari statementnya di media. Semua tahu kalau sebelumnya PDIP sama sekali tidak menyebut dan mengundang PSI datang ke acara relawan Ganjar. Padahal PSI telah lebih dulu mendeklarasikan Ganjar Yeni di tahun 2022. Gak lama kemudian Nasdem pernah menaruh Ganjar Pranowo juga sebagai kandidat baca presnya bersama Mas Anies Baswedan dan Pak Andika Perkasa. Lalu P3 juga melakukan hal yang sama. Merespon kunjungan Pak Prabowo Subianto bersama tim lengkap Partai Gerindra ke basecamp PSI, maka nyamuk pers pun mengejar Puan Maharani untuk dimintai komentarnya. Peristiwa kunjungan ini ternyata jadi heboh, mengundang reaksi pro dan kontra ya dari berbagai kalangan, termasuk dunia jurnalistik atau mainstream dan yang citizen pun jadi seru. Banyak yang mengapresiasi, tidak sedikit pula yang mengutuk walau ini cuma silaturahmi. Tidak ada sama sekali komitmen koalisi. Rupanya PSI telah melangkah ke area politik yang sangat sensitif ini. Ini fakta yang tidak bisa dipungkiri. Apalagi di pihak PSI ada salah seorang tokohnya, yaitu Guntur Romli, sampai mengundurkan diri. Dia adalah yang selama ini mendukung Mas Ganjar. Nampaknya sih PSI mesti terus melangkah lincah di berbagai tikungan politik yang kerap membingungkan publik. Siap bergerak sesuai arahan Pak Jokowi. Begitu kata Grace Natali. Ketemu dengan Prabowo sudah, tinggal ketemu dengan Ganjar. Keduanya ini all the president's men. Keduanya direstui Jokowi. Paling tidak begitu klaim dari keduanya. Tambah lagi dalam perspektif PDIP, Pak Prabowo bukanlah orang asing. Ia pernah jadi bacawa presnya Megawati. Pernah punya perjanjian batu tulis pula, dan seterusnya. Sedangkan Ganjar jelas adalah kader PDIP sendiri. Lalu dari pemberitaan kemarin ditangkap pesan bahwa PDIP bersedia datang ke PSI kalau diundang. Namun persisnya, kata Puan, selalu saya sampaikan bahwa silaturahmi itu harus dilakukan. Jadi menurut kami silaturahmi yang dilakukan Pak Prabowo kepada PSI itu suatu hal yang sangat positif. Ya memang harus selalu dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya oleh Pak Prabowo, tapi oleh ya siapa saja. Kemudian, apa yang disampaikan tadi bahwa sepertinya PDI Perjuangan tidak membuka pintu, kemudian PDI Perjuangan tidak mau melakukan komunikasi, kan bisa dilihat bahwa saya selalu membuka pintu. Saya kan nggak enak juga bisa ujuk-ujuk datang, tapi kemudian nggak ada prolog yang ingin disampaikan bahwa menginginkan pertemuan atau menginginkan kehadiran. Pertemuan itu hanya bisa terjadi kalau kedua belah pihak itu sama-sama menginginkan adanya pertemuan. Begitu kata Mbak Puan Maharani. Ya, jadi mesti ada prolog ya, yang menyampaikan keinginan mengadakan pertemuan atau menginginkan kehadiran. Gitu kan, kata Mbak Puan. Maka terhadap berita itu Giring Ganesha pun membuat statement di media massa. Dari dulu kami sangat ingin bersilaturahim dengan semua partai, apapun. Bila diizinkan kami akan datang ke kantor DPP PDIP. Dan bila dibolehkan kami akan berdiskusi dan belajar dan menimba pengalaman. Salam hormat saya buat Bu Mega. Lanjutnya kata Bro Giring, Mbak Puan saya rasa selama ini memang yang banyak melakukan komunikasi politik dengan berbagai pihak. PSI sangat menghormati Mbak Puan Maharani. Insya Allah kami yang akan datang ke PDIP. Singkat cerita mulai terbukalah tali komunikasi antara PSI dan PDIP setelah selama ini dingin gitu ya. Episode selanjutnya tentu pertemuan silaturahmi antara personil kedua partai politik. Giring Ganesha sudah menyatakan bila diizinkan kami akan datang ke kantor DPP PDIP. Bila diizinkan. Selanjutnya bagaimana nih? Kapan diizinkannya? Demikian perspektif kali ini, kita jumpa lagi di session berikutnya ya. Terima kasih.